Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fania Wirnawati dengan NIM 2007109 dari Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi dari kelas Seminar Pendidikan Agama Kristen. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari pagi hingga malam hari ini. Ya Bapak, saat ini kami akan membahas materi dari kelas SPAK. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang pimpin hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu ingin ucapkan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, setelah doa pembuka, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai kepemimpinan hamba, lalu the right to lead, lalu how to influence people, yang keempat ada facing the giant, yang kelima ada visi hidup, dan yang terakhir adalah amanat agung. Kepemimpinan hamba. Gaya kepemimpinan hamba itu yang pertama dipakai Tuhan secara efektif. Yang pertama ada man of prayer, di mana terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1, yang dikatakan orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang memiliki kontak dengannya. Kontak dengan Tuhan bisa kita implementasikan melalui berdoa. Lalu yang kedua adalah man of faith, diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6, di mana diperlukan iman yang besar untuk melayani orang lain. Ketika kita memiliki iman yang besar, kita mampu melayani orang lain. Ketika iman kita mungkin bisa dikatakan belum besar, kita akan sulit untuk melayani orang lain. Lalu yang ketiga adalah man of word, di mana orang yang mengandalkan firman-Nya, orang yang mengandalkan firman Tuhan akan dipakai Tuhan secara efektif. Semakin kita mengenal Dia, maka semakin juga kita akan beriman kepada Dia. Dan yang terakhir adalah men that are filled with Holy Spirit, di mana orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus akan dipakai Tuhan karena kita memerlukan kuasa dan tuntunannya. Nah, lalu kepemimpinan hamba juga dikaitkan dengan hamba yang menderita, di mana Yesus telah dibuatkan dari perjanjian lama. Ketika ia hadir, maka ia akan menderita karena akan menjadi penolong, dan ia datang dengan kerendahan hati. Jadi seorang hamba itu rela menderita. Lalu di sini ada anjuran kedewasaan, terambil dari Amsal 27 ayat yang ke-6, di mana ketika kita sudah memiliki kedewasaan, kita akan menghargai kritikan. Nah, bila kita membiarkan tujuan Allah dilakukan dalam kehidupan kita, kita tidak lagi harus percaya kepada kedagingan, tapi yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya ada anjuran maturitas atau kematangan, yang terambil dari Galatia 5 ayat 16, di mana hidup dalam kedagingan tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita sudah matang secara rohani maupun jasmani, kita akan mengurangi hidup dalam kedagingan. Dan selanjutnya ada anjuran untuk melengkapi dan melindungi, diambil dari Efesus pasal yang keempat sampai yang keenam, di mana kehidupan Kristen yang merupakan respon yang layak atas semua yang telah Allah lakukan untuk kita.
Nah, hidup kita ini sudah selaras dengan Tuhan. Jika tidak, kita akan memiliki pemisah antara kita dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir ada sukacita hamba, di mana diambil dari Kisah Para Rasul 16, di mana sukacita adalah sesuatu yang lebih dalam karena memiliki dasar di dalam Kristus. Nah, dasar ini eh, apa yang telah Allah lakukan kepada kita dan kita harus mewujudkannya di dalam buah. Salah satunya adalah buah-buah roh. Nah, kehidupan kita ini harus menanggung kebenaran, kebaikan, dan kematangan. Lalu, bagaimana sifat Yesus atau pikiran Kristus menurut kepemimpinan hamba? Nah, di sini ada 14 sifat Yesus. Yang pertama itu pelayan. Dia yang terbesar harus menjadi pelayan dari semua, lalu tidak menjadi tuan atas orang lain. Yang ketiga adalah contoh. Ketika kita hidup menjadi seorang pemimpin, kita harus dapat menjadi contoh atau teladan. Yang keempat adalah rendah hati. Yang kelima sebagai seorang anak, di mana seorang anak ini memiliki sifat yang rendah hati, tidak dapat menipu, dan tidak mengancam. Lalu ada sebagai yang lebih muda, di mana kita harus memahami dalam pelayanan ini merupakan proses belajar seumur hidup. Jadi, tidak ada yang paling tua, paling muda, kurang dalam segala hal, tidak ada. Yang ketujuh dan yang kedelapan adalah yang terakhir dan yang terkecil, di mana bagi Tuhan, eh, di mata Tuhan ini sama, di mana yang paling kecil adalah dianggap yang paling besar. Lalu yang kesembilan, tidak ada paksaan, di mana kita melayani dengan tulus hati. Lalu yang ke-10 ada tidak ada ambisi buta, tidak mengejar sesuatu. Yang ke-11 ada tanpa reputasi, dia tidak mementingkan kepopuleran, tapi merendahkan hati. Lalu yang ke-12 manusia, di mana Tuhan Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Lalu yang ke-13, Yesus merendahkan diri dan taat. Ketika Tuhan Yesus yang tadi merupakan sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, ia tidak melupakan begitu saja, ia juga taat kepada Bapa di surga, ia taat untuk menjalankan apa yang uh, sudah dinubuatkan sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kematiannya di kayu salib, di mana Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Materi selanjutnya adalah the right to lead. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah semua orang berhak memimpin? Lalu bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika menjadi seorang pemimpin? Yang keempat, bagaimana cara menjadi pemimpin yang berani untuk mengambil resiko? Yang kelima, bagaimana menjadi pemimpin yang berpengaruh? Dan yang terakhir adalah siapa saja tokoh Alkitab yang dapat dijadikan panutan dalam memimpin. Nah, pertanyaan yang pertama, semua orang berhak memimpin? Tentu saja semua orang berhak memimpin. Tidak dipengaruhi jabatannya, gelar, peringkat, dan lain sebagainya. Semua orang itu memiliki kemampuan untuk memimpin. Dan kemampuan ini tidak datang dengan sendirinya, namun membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Nah, pemimpin ini juga menjadi kunci di dalam sebuah tim atau kelompok, karena seorang pemimpin itu membawa pengaruh kepada anggota dari tim atau kelompok tersebut. Nah, lalu bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Di situ ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus membuang ego, lalu menjadi pengikut yang baik terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menjadi seorang pemimpin, hendaknya kita menjadi pengikut terlebih dahulu dan menjadi pengikut yang baik. Lalu kita juga harus bangun hubungan yang baik antar sesama tim, anggota tim, lalu kita bekerja dengan unggul, lalu bergantung pada kedisiplinan, bukan emosi, lalu membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan, dan berikan semua kekuatanmu pada tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, lalu seorang pemimpin juga harus futuris,
lobbying, katalisator, spesialis, optimis, ekonomis, aktivis, strategis, entusias, pragmatis, industrialis, dan finalis. Ke 12 hal tersebut itu harus diwujudkan juga dalam diri seorang pemimpin. Nah, hal-hal tersebut ini merupakan aksi menjadi pemimpin. Nah, selain aksi, seorang pemimpin juga harus memiliki visi. Di mana visi kita itu kita harus melihat diri kita sendiri, kita harus melihat ke Tuhan, melihat orang-orang di sekitar kita, melihat ke depan atau ke kesempatan di masa depan. Kita juga harus melihat ke belakang bagaimana masa lalu kita. Nah, seorang pemimpin juga hendaknya harus rela berkorban. Nah, lalu bagaimana menjadi pemimpin yang berani mengambil resiko? Nah, di situ ada ada beberapa caranya. Ada mengumpulkan informasi dengan bijak, lalu memahami resiko dan dari kekuatan, melakukan persiapan menyeluruh, berani untuk gagal, memiliki fleksibilitas, dan lain-lainnya. Lalu seorang pemimpin juga eh, melakukan determinasi atau ketetapan hati ketika ia melihat suatu kebenaran, menginginkan kebenaran, menunjukkan keyakinan, menghadapi suatu tantangan, dan ingin belajar dan berkembang. Nah, lalu bagaimana cara menjadi pemimpin yang berpengaruh? Menjadi pemimpin yang berpengaruh, yang pertama harus memiliki integritas. Lalu yang kedua, memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, mempercayai orang lain. Ketika kita dapat percaya kepada orang lain juga tentunya akan dapat mempercayai diri kita. Lalu mendengarkan orang lain. Nah, mendengarkan orang lain pun, ketika kita ingin didengarkan oleh orang lain, otomatis kita harus mendengarkan orang lain terlebih dahulu. Yang kelima, memahami orang lain. Yang keenam, menerima pengaruh orang lain. Dan masih banyak contoh cara menjadi pemimpin yang berpengaruh. Terakhir, seorang pemimpin juga harus memiliki integritas supaya dapat diterima, dapat memimpin, dan dapat berpengaruh bagi orang lain. Nah, adapun tokoh-tokoh atau panutan dalam Alkitab yang dapat kita jadikan contoh untuk memimpin, yang pertama ada Nuh, di mana ia dan keluarganya itu termasuk orang yang tidak bercela di zamannya, sehingga ia dipilih Allah untuk memimpin dan membuat bahteranya untuk menyelamatkan hewan-hewan. Lalu di situ juga ada Abraham, di mana ia yang sebelumnya orang yang tidak memiliki keturunan, ia dipilih Tuhan sehingga keturunannya menjadi bangsa-bangsa yang besar. Dan yang terakhir adalah Paulus. Paulus yang sebelumnya adalah seorang pembunuh orang Kristen atau yang percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya menjadi pengikut Yesus. Materi yang selanjutnya adalah how to influence people. Yang pertama, parameter seseorang dapat memimpin yaitu pengaruh. Ketika kita dapat menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain, kita dapat dikatakan sebagai pemimpin. Lalu seseorang membawa pengaruh itu harus memiliki integritas, di mana integritas itu dapat menunjukkan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi yang memancarkan kewibawaan. Sehingga integritas ini harus dijadikan gaya hidup atau lifestyle. Nah, lalu bagaimana cara agar kita dapat menjadi orang yang berintegritas? Yang pertama adalah komitmen dari diri sendiri untuk tulus, dapat dipercaya, dan menjaga orang lain. Lalu yang kedua, putuskan bahwa kau tidak memiliki harga. Apa sih maksudnya? Nah, kita tidak mencari
kita tidak merasa kita yang paling wah, atau kita yang paling populer, kita yang paling baik dan lain sebagainya, tapi kita semua sama rata di antara orang lain. Jadi kita tidak, memiliki harga yang jauh daripada orang lain, tapi kita memiliki harga yang sama. Lalu yang ketiga, kita mengutamakan hal-hal kecil, dan yang keempat, lakukan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi kita mendahulukan apa yang harus dilakukan, bukan mendahulukan keinginan kita. Nah, keuntungan dari memiliki integritas ini, kita dapat dipercaya orang dengan, mengembangkan hal-hal berikut, yaitu kita memiliki karakter yang konsisten, lalu kita transparan, yang ketiga kita orang yang dapat menepati janji, dan yang keempat adalah rendah hati. Nah, seorang pembawa pengaruh itu harus bisa menjadi pengasuh orang lain. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengasuh adalah kasih. Kita harus mengasihi orang lain. Yang kedua, kita memiliki rasa hormat. Yang ketiga, kita memberikan rasa aman. Yang keempat, pengakuan, kita memberikan apresiasi, pujian kepada orang lain. Dan yang kelima, kita memberikan dorongan kepada orang lain. Nah, selanjutnya, seseorang membawa pengaruh dalam iman orang lain. Nah, faktanya mengenai iman, banyak orang ini sulit percaya pada dirinya sendiri, merasa diri kurang beriman, dan lain sebagainya. Lalu, banyak orang merasa terisolasi karena tidak ada orang yang percaya pada pemikirannya. Yang ketiga, seseorang memiliki naluri yang bisa merasakan keyakinan dalam diri seseorang. Dan yang keempat, seseorang memberikan imannya untuk membuat orang termotivasi. Jadi kita membawa pengaruh dalam iman, kita juga dapat membangun kepercayaan kepada orang lain. Contohnya ya kita percaya kepada mereka sebelum mereka berhasil, kita sudah di titik terendah mereka, kita percaya kepada mereka, lalu kita menekankan kekuatan kepada mereka, lalu memberikan motivasi, memberikan kesuksesan kepada mereka, bahwa mereka akan berhasil, lalu tanamkan rasa percaya diri juga kepada mereka, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, seseorang membawa pengaruh dengan mendengarkan orang lain. Nah, manfaat dari kita mendengarkan orang lain, kita akan membuat lawan bicara kita respect, lalu kita membangun hubungan yang baik, lalu kita juga dapat memperluas pengetahuan, kita juga dapat mengembangkan ide atau gagasan dari apa yang mereka sampaikan, lalu kita juga membangun persahabatan, bahkan bisa menjalin kekeluargaan. Nah, hambatan dari mendengarkan ini tuh terlalu banyak bicara. Kadang orang belum selesai berbicara, kita sudah memotong pembicaraan mereka. Lalu kadang juga kita kehilangan fokus, atau kita menjadi adu nasib. Jadi kayak membawa masalah pribadi. Padahal dia yang cerita, tapi kita ikut-ikutan menambah beban dengan menceritakan masalah pribadi. Nah, kita hendaknya harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Lalu selanjutnya, orang yang mempengaruhi dapat memahami orang lain, di mana kita perlu apa yang perlu kita pahami tentang orang lain, di mana setiap orang itu membutuhkan seseorang. Setiap orang tidak dapat hidup sendiri, ia pasti membutuhkan teman, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua, memilih untuk memahami orang lain. Dan yang ketiga, setiap orang yang menolong seseorang mempengaruhi banyak orang. Jika kita dapat kita mempengaruhi, kita otomatis dapat memahami orang lain. Lalu seseorang yang mempengaruhi memperbesar orang lain. Nah, ketika kita mempengaruhi orang lain, kita dapat memberikan motivasi untuk orang lain itu dapat bertumbuh, dapat lebih menjadi percaya diri, menjadi besar. Lalu kita juga hendaknya harus berhati-hati ketika memilih orang untuk diperbesar, karena tidak semua orang mau untuk diperbesar.
Nah, selanjutnya ada hubungan dengan orang lain membawa kita ke tingkat selanjutnya. Nah, tahap untuk berhubungan dengan orang lain itu, yang pertama kita jangan memanfaatkan dan mengharapkan sesuatu dari orang lain, misalnya mengharapkan imbalan, memanfaatkan dengan, kekayaannya mungkin atau jabatannya. Lalu kita juga, tetapkan pola pikir perubahan, lalu mulailah mendekatkan diri dengan orang lain, lalu, sadari dan hargai kepribadian orang lain. Jangan kita samaratakan atau kita ingin supaya orang lain memiliki kepribadian yang sama dengan kita. Lalu yang terakhir, menguatkan orang lain adalah kunci keberhasilan. Eee, Posisi itu tidak dapat menguatkan orang lain. Lalu hubungan, ya hendaknya kita juga menghargai hubungan supaya kita memiliki kunci yang berhasil tadi, terus kita juga hendaknya memberi penghargaan, apresiasi, pujian, lalu kita juga berkomitmen dan kita harus menguatkan orang lain dengan cara, ya kita memberikan evaluasi, kita juga dapat menjadi teladan, kita berikan dorongan, dan kita beri tanggung jawab. Kita mempercayai mereka dengan kita berikan tanggung jawab. Nah, selanjutnya ada Facing the Giant. Uh, Facing the Giant ini, uh, apa yang dapat disimpulkan adalah Tuhan dapat melakukan apa yang ia inginkan, ia ingin lakukan meskipun tampak mustahil bagi manusia. Nah, Tuhan memilih bekerja di hidup kita juga karena Tuhan mencintai anak-anaknya. Uh, Seperti dalam film Facing the Giant, menurut di Alkitab dari 1 Samuel 17, di mana di situ diceritakan Daud melawan Goliat. Di situ pada ayatnya yang ke-45 sampai 47 yang akan saya bacakan, 17 ayatnya yang ke-45 sampai yang ke-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat yang ke-46, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ayat yang terakhir, "Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Nah, di situ Daud melawan Goliat ini meskipun badannya jauh berbeda, tapi ia melawan bukan karena kekuatan dirinya, namun semua itu karena pimpinan Tuhan. Jadi Daud melawan Goliat ini karena Tuhan yang berkehendak atas dirinya. Nah, seperti Daud, Tuhan juga ingin kita mengandalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita meminta dan telah mempersiapkan apa yang kita minta, dengan otomatis Tuhan juga akan memberikan apa yang kita minta itu. Nah, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kita harus menyerahkan semua yang kita punya dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, selanjutnya ada visi hidup. Pada Yakobus 4 ayat 14b, apa arti dan tujuan hidup kita? Nah, tujuan hidup kita ini Tuhan menciptakan manusia, kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Kita dipuji eh, dengan orang lain, dari orang tua kita, otomatis kita akan memiliki rasa bangga, rasa senang. Seperti itu pula Allah ingin kita menyenangkan hati Allah. Lalu kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah, kita diciptakan untuk menyerupai Kristus, kita didesain untuk melayani Allah, dan terakhir kita dibuat untuk sebuah misi. Nah,
misi dari tiap orang pun itu berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa, contohnya ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, roh yang sama memberikan iman, ada karunia untuk menyembuhkan, karunia membedakan macam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan terakhir karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi misi tiap orang itu berbeda-beda. Nah, lalu apa sih visi hidup kita? Nah, visi ini bertujuan untuk mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup. Mungkin seringkali kita bingung ya, bagaimana cara kita untuk menentukan visi. Lalu visi itu apa? Visi itu peran khusus apa yang akan kita lakukan ke depannya, apa yang akan kita lakukan. Nah, jabarkan eh, peran tersebut dalam bentuk statement yang jelas, padat, singkat, dan lugas. Dan rumusan visi ini biasanya pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup kita. Lalu, mengapa sih visi itu penting? Nah, visi ini penting karena menolong untuk tetap fokus pada tujuan, menuntun kita juga, dan mengarahkan untuk mengambil keputusan, serta menetapkan langkah yang akan ditempuh ke depannya. Nah, oleh karena itu, visi itu harus dimiliki, dipelihara, dan tentunya harus secara realistis. Nah, visi ini juga menolong dalam kesaksian hidup kita, di mana kita memiliki integritas seperti tokoh Alkitabnya Yusuf dan Daniel. Lalu kita juga memiliki semangat dan kegigihan dalam bekerja. Kita memiliki sikap penuh kasih dan tidak egois. Lalu kita memiliki kemampuan bekerja sama dalam sebuah tim, dan kita dapat menghindari sikap instan atau serba cepat. Kita menentukan pilihan serba cepat, tidak direnungkan, tidak dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Nah, lalu hal penting dalam menentukan visi ini kita harus berdoa. Kita harus minta pimpinan Tuhan juga dalam menentukan visi. Lalu yang kedua, kita tentukan visi menurut passion kita masing-masing, menurut talenta kita masing-masing juga. Lalu kita harus mendengarkan pendapat dari orang lain. Dan yang terakhir adalah kita menentukan visi dalam perasaan damai, dalam hati yang damai. Nah, lalu materi yang terakhir adalah amanat agung, di mana satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah percaya kepada Yesus. Dijelaskan pada Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi satu-satunya jalan menuju keselamatan itu hanya Tuhan Yesus. Nah, setelah kita percaya, status kita ini berubah menjadi anak-anak Allah. Dikatakan pada Yohanes 1 ayat 12 itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kita diberi berubah memiliki status menjadi anak-anak Allah. Lalu setelah kita menjadi anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan? Apa panggilan kita? Atau hanya sebatas status saja? Tentunya tidak. Kita memiliki panggilan lain. Yang pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi ketika kita telah menjadi anak-anak Allah, kita memiliki status tersebut, kita akan menerima kuasa dari Tuhan, dan ketika kita telah menerima kuasa Tuhan, kita tidak hanya ya udah itu aja, tapi kita juga harus menjadi saksi dari Tuhan. Lalu pada Matius 28 ayat 19 sampai 20 juga, ketika kita telah menerima ketika Tuhan telah menerima kuasa dari surga, Ia juga memberikan kuasanya kepada kita, maka Ia
menyuruh kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid-murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita setelah menerima kuasa, kita harus pergi, kita harus menjadikan semua bangsa adalah murid-murid Tuhan. Nah, bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Lalu, bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan? Dan bagaimana mereka dapat mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Nah, oleh karena 3 pertanyaan ini, amanat agung ini penting bagi orang Kristiani, di mana Tuhan dari Matius 18, maaf, Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu kita diberikan amanat agung untuk menyebarkan, untuk mengajarkan, untuk menjadikan seluruh bangsa itu adalah muridnya. Nah, eh, ya, ada pertanyaan bagaimana kita mengikuti perintah ini? Tadi ya, amanat agung yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus menjadikan murid, membaptis mereka, mengajar mereka, dan mengulanginya. Jadi tidak hanya mengajar 1 kali, 2 kali, kita harus mengulanginya secara terus-menerus supaya iman mereka juga dibentuk dengan baik. Nah, ketika kita melakukan perintahnya, Allah itu senantiasa akan selalu beserta kita. Ketika kita kemanapun, kita menjadi mengajar, kita membangun iman orang lain, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Paulus juga mengatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Oleh karena itu, kita jangan sampai menyia-nyiakan karunia Allah yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, lalu selanjutnya ada teladan atau tokoh yang dapat kita jadikan panutan. Tokoh dalam Alkitab adalah Paulus ya. Paulus ini seorang uh, yang imannya kokoh, di mana ia yang sebelumnya membunuh orang-orang yang percaya dengan Kristus, namun ia diubahkan, ia dibaharui hidupnya, dan ia menjadi pengajar yang sangat hebat sekali. Jadi cocok untuk dijadikan teladan. Lalu juga ada Nomensen, di mana ia adalah seorang yang keturunan Jerman, lalu datang ke tanah Medan atau tanah Batak, lalu mengajar dan membangun sebuah gereja di sana. Nah, lalu seperti apa pribadi pengikut Yesus? Nah, yang diharapkan adalah kita memiliki values dan prinsip, kita memiliki nilai dan prinsip. Lalu kita juga memiliki integritas, kita juga dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, kita juga harus transparansi, kita juga harus melayani orang lain, dan kita harus memiliki kerendahan hati. Kiranya materi yang disampaikan pada malam hari ini dapat menjadikan renungan juga terhadap kita bahwa kita menjadi seorang pemimpin, kita harus dapat mempengaruhi orang lain bukan dengan pengaruh yang buruk, tapi kita harus dapat mempengaruhi dengan hal yang baik. Kita juga harus dapat mengalahkan rasa takut kita, mungkin dalam melayani kita memiliki rasa takut, khawatir, trauma atau lain sebagainya. Kita harus menaklukkan hal tersebut karena Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita sudah menentukan visi hidup kita, misi hidup kita, otomatis kita juga harus memenuhi amanat agung dari Tuhan, di mana kita memiliki tugas menjadikan semua bangsa adalah murid Tuhan dan membaptis mereka. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Sebelum menutup, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal hingga akhir dari video ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat kami terapkan kepada kehidupan kami masing-masing, dapat kita renungkan juga ya Tuhan, supaya kita dapat
hidup dalam eh, supaya kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, kami dapat menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kami juga dapat menentukan visi hidup kami, apa tujuan kami datang ke dunia ini. Kami juga kiranya dapat eh, menjadi pewarta firman-Mu ya Tuhan. Kami dapat menjadi eh, seseorang yang dapat menjalankan amanat agung yang telah Kau perintahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.